Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Alhamdulillah hari ini kita bisa melaksanakan perkuliahan biologi umum untuk 3 program studi ya. Jadi mungkin yang baru pada saat join grup gitu ya, Anda mungkin bertanya-tanya ini mata kuliahnya banyak sekali anggotanya, banyak sekali pesertanya, karena memang ini digabung 3 prodi, prodi pendidikan biologi, prodi kimia, dan prodi agribisnis. Jadi ada 3 fakultas yang bergabung di perkuliahan ini. Alhamdulillah ya kita bisa sambil berkenalan juga walaupun ya masih lewat media Zoom. Ya, sebelumnya mungkin Ibu ingin memperkenalkan diri. Nama Ibu Sistiana Windiariani. Home base Ibu di FKIP, yakni di Prodi Pendidikan Biologi. Dan insya Allah selama 1 semester ke depan kita akan melaksanakan perkuliahan biologi. Kalau di pendidikan biologi namanya biologi umum, karena kalau di biologi kan nanti bidang materi yang akan dipelajarinya ya kebiologian ya. Tapi kalau di kimia dan agribisnis nama kuliahnya biologi. Tapi isi materinya sama ya. Biasanya kami tim kalau untuk mata kuliah biologi ini hanya memang keterbatasan dosen di prodi, di mana sekarang ada 2 dosen yang sedang dilanjut S3, jadi hanya Ibu saja yang mengampu. Ya, nanti mungkin kita ada combine perkuliahannya, ada Ibu menjelaskan dan juga ada Anda diskusi ya, biar kita balance gitu antara penjelasan dari Ibu dan juga dari Anda ya. Hasil yang baik ya. Tapi kalau yang sit-in itu ya fleksibel, Anda tetap isi absen, hanya kalau misalnya ada keperluan tidak hadir yang sit-in ya nggak apa-apa, tidak Ibu permasalahkan. Hanya memang titipan yang sit-in untuk memperkuat materi, silahkan bisa join. Oke, baik. Itu sebagai pengantar, Ibu akan coba share screen untuk orientasi dari perkuliahan biologi umum ini, atau biologi ya. Untuk apa saja yang akan dipelajari pada kuliah biologi ini, tentunya bahasan biologi yang dasar, dan meliputi beberapa cabang ilmu biologi, seperti biologi sel, morfologi, anatomi, fisiologi, hewan dan tumbuhan, genetika, evolusi, serta ekologi. Ya, karena memang ini lebih khusus ya, jadi kalau ini masih yang sangat umum. Nah, selanjutnya kita lihat bagaimana metode perkuliahan yang akan dilaksanakan. Ya, itu akan full daring. Full daring itu dengan menggunakan media bisa Zoom meeting seperti ini. Kemudian mudah-mudahan kita bisa pakai Zoom terus, karena kalau Google Meet kalau banyak biasanya nge-lag karena mungkin gratis gitu ya. Kalau Google Meet, kalau Zoom biasanya stabil. Ya mudah-mudahan kita bisa pakai Zoom. Kalau memang kita harus bertatap maya, bisa juga nanti Ibu share video di LMS dan kita diskusi di LMS. Kemudian kita bisa juga diskusi di grup WA ya. Jadi untuk karena tidak memungkinkan 88 orang ini kuliah di satu kelas, kan nggak mungkin gitu ya, walaupun kita pakai kelas besar juga, atau kita nggak memungkinkan juga kita pinjam aula. Tetapi nanti kalau untuk praktikum, insya Allah nanti Anda akan mendapatkan praktikum, itu Anda akan ke kampus. Insya Allah jadwalnya
juga akan di-share jauh-jauh hari sehingga tidak mendadak gitu. Nanti kalau praktikum juga hanya sehari ya. Kemudian untuk penilaiannya tadi siapa yang sudah, insya Allah ada tugasnya ada tugas mandiri dan tugas kelompok ya. Kalau memungkinkan Anda bisa membagi kelompok atau Anda sudah punya kelompok belum? Belum, Bu. Belum. Jadi untuk kelompok nanti kita coba buat ya, karena kelompok itu kita akan gunakan juga untuk praktikum, kemudian nanti untuk mengerjakan tugas di teori biar tidak terlalu banyak kelompok. Kemudian itu jangan sampai seperti itu ya. Walaupun misalnya Ibu nggak ngecek satu persatu misalnya gitu, tapi insya Allah akan Ibu cek. Tapi untuk apa kalau misalnya untuk apa seperti itu gitu ya, itu kan menipu diri sendiri ya. Yang rugi juga bukan Ibu tapi Anda kalau misalnya seperti itu. Nah, selanjutnya oke, kalau untuk aturan perkuliahan ya, kalau misalnya dalam jaringan atau online itu menyalakan kamera ya seperti biasa, itu sudah menjadi kewajiban karena kalau tidak dinyalakan, barangkali Anda tidur, barangkali Anda misalnya Andanya tidak ada gitu ya. Jadi Ibu seperti apa ya, nggak ada yang mendengarkan gitu, tidak ada yang menyimak gitu ya. Tapi menonaktifkan mikrofon kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan atau misalnya menjawab pertanyaan, silahkan nanti dinyalakan. Aktif bertanya dan wajib mengerjakan tugas. Aturannya juga simpel, tidak sulit. Kalau pakaian itu Anda ya pakai yang sopan saja lah. Kalau misalnya karena jadwal kita siang, gerah pakai jas alma mater nggak pakai juga nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau misalnya ada yang memang mau memakai seperti teman-teman yang sekarang pakai, itu syukur alhamdulillah gitu. Dan Ibu senang kalau misalnya Anda menggunakan itu, walaupun tidak Ibu wajibkan gitu ya. Kemudian mungkin kalau untuk misalnya tadi ada yang izin mau ke kamar mandi, boleh itu di off cam-kan dulu. Terus kalau misalnya tidak seperti di Maspak lah kalau perkuliahan, ada yang haus minum dulu ya silahkan. Anda sediakan misalnya minum di depan Anda, minum dulu ya boleh aja gitu. Karena kita jam 1 kalau makan mungkin sudah ya gitu. Jadi enggak pas lagi ngejelasin sambil am-am gitu. Kalaupun misalnya mau seperti itu, nggak enak kan, yang lain cuma nonton aja. Jadi kalau minum silahkan ya. Kemudian kalau luring wajib datang dan mengikuti. Karena luring ini jadwalnya juga nanti akan di-share dari jauh-jauh hari dan kemudian tidak ada lagi penjadwalan ulang gitu. Jadi nanti wajib datang kalau untuk luring, yakni kegiatan praktikum. Dan menyiapkan jas lab ya kalau untuk luring. Boleh pakai yang waktu SMA punya jas lab, boleh minjem ke kakak tingkat. Kalau yang biologi biasanya nanti ada apa namanya bisa disediakan kalau tidak salah oleh Hima gitu kalau mau beli ya. Kalau yang prodi lain mungkin ke kimia juga kan wajib ya pakai jas lab. Sepertinya mungkin kalau sementara mau pakai yang SMA dulu silahkan. Nah, seperti itu untuk aturan perkuliahannya. Ibu selesaikan dulu sampai nanti untuk orientasinya selesai. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan boleh ya. Nah, ini adalah materi-materi yang akan kita pelajari satu semester ke depan. Ya. Di sini ada 13, dan nanti sebagian mungkin ada dari Ibu dan ada dari Anda. Setelah nanti selesai pembagian kelompok. Ya, nanti presentasi gitu. Cuma karena kelas besar, berarti kemungkinan besar tidak semua presentasi. Hanya nanti perwakilan yang, kalau misalnya tugasnya paling baik, itu yang akan Ibu minta untuk presentasi.
Yang pertama kontrak belajar, ya. Kontrak belajar berarti sekarang nih sedang kita lakukan, termasuk juga Anda sudah mengontrak di siang. Jadi kalau Ibu perhatikan, sepertinya Ibu dosen yang pertama meminta Anda untuk join LMS gitu ya, karena memang kemarin di grup itu banyak yang baru, bahkan menanyakan LMS itu apa gitu. Ya sambil juga belajar karena mata kuliah yang lain juga kan menggunakan LMS ya. Jadi Anda mengontrak itu di SIAK, ngisi KRS, gitu. Kemudian juga nanti kontrak ini isinya kita membahas materinya tentang apa, termasuk tadi aturan perkuliahannya seperti apa. Jadi mungkin untuk pertemuan kali ini kita tidak akan full dulu ya, tidak akan sampai selesai pukul, kalau di jadwal 100 menit itu 14.40. Karena memang kalau misalnya terus Zoom juga kurang efektif ya, boros kuota juga kan gitu ya. Jadi nanti kita akan combine. Tapi untuk hari ini kita akan membahas hanya orientasi dan flashback tentang materi biologi. Kemudian nanti minggu depan itu struktur dan fungsi sel sebagai unit dasar organisme. Nah ini minggu depan silahkan Anda baca dulu materinya tentang sel. Nanti insya Allah udah ada tugasnya nggak sulit ya, nanti di LMS Ibu akan beri penugasan, tugasnya hanya merangkum aja, merangkum dan buat pertanyaan, cuma nanti merangkumnya ditulis tangan, enggak diketik, karena diketik kemungkinan copy paste-nya tinggi ya, jadi mending tulis tangan, tetapi kalaupun misalnya menyalin, aktivitas menulis itu tetap ada aktivitas informasi yang masuk ke otak gitu. Walaupun misalnya sumbernya misalnya Anda tinggal ambil dari buku gitu, tapi beda antara nulis dengan enggak nulis atau hanya mengambil sumber-sumber aja gitu. Jadi nanti tulis tangan untuk minggu depan. Selanjutnya pertemuan ketiga, sifat-sifat fisik dan komposisi kimia sel dan jaringan. Yang keempat, metabolisme dan katabolisme. Kemudian nanti keanekaragaman makhluk hidup ini Ibu akan mintakan dari Anda untuk presentasi, ya. Kemudian struktur tumbuhan juga Ibu akan mintakan Anda untuk presentasi. Kemudian sistem pencernaan makanan, sistem pernafasan dan ekskresi itu presentasi, mungkin Ibu tuliskan di sini ya. Oke. Presentasi ini nah, nanti presentasi itu ada beberapa materi. Oke, kemudian nanti di sini juga. Serta evolusi ya. Jadi ada 5 nanti yang Anda presentasi. Ini materi kita untuk 1 semester ke depan. Seperti yang Ibu sampaikan, ini inti-inti dari materi biologi ya. Sampai sini mungkin ada yang ingin ditanyakan? Saya Ibu izin bertanya.
Boleh, Aulia. Nanti juga kalau yang mau ditanya, silakan raise hand biar kelihatan juga ya. Silakan Randi, kelihatan Aulia, boleh? Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aulia Vina Patarani dari Prodi Agribisnis. Mau bertanya mengenai penugasan presentasi itu kelompok atau mandiri ya Ibu? Nah, jadi nanti kan buat kelompok, nanti Anda kan dibuat kelompok nih. Kelompoknya mungkin sekitar satu kelompok 5 orang ya. Hanya memang pembagiannya apakah Anda mau digabung, tapi sepertinya kalau keperluan, karena kita juga untuk praktikum, sepertinya tetap per prodi saja nanti untuk kelompoknya. Kalau misalnya ada yang mau mengajukan presentasi, boleh. Karena kalau semuanya presentasi, kita nggak punya waktu yang cukup ya, karena ini kelas besar gitu. Nanti misalnya dari kelompok yang sudah terbentuk, tetap semuanya mengerjakan tugasnya, gitu. Sepertinya bisa begini juga. Nanti semuanya mengerjakan tugasnya, nanti mungkin Ibu pilih yang paling baik untuk presentasi. Kalau begitu gimana? Atau mau ada yang mengajukan diri untuk presentasi kelompoknya, boleh gitu. Hanya kita memang belum punya kelompok kan gitu. Oh, kalau enggak biar adil Bu izin diacak gitu Bu, di random, misalkan kelompok 1 minggu depan, kelompok 2 minggu depannya lagi gitu. Boleh. Nanti kita belum tahu akan ada berapa kelompok. Jadi sudah langsung di random gitu. Hanya agar adil, tetap tugasnya semua kelompok mengerjakan gitu. Dari materi-materi yang ini, karena materi-materi ini adalah tugasnya tugas kelompok, tugasnya itu membuat, katakanlah membuat presentasi materi gitu, membuat PowerPoint, gitu. Nanti dari situ dikumpulkan tugasnya dan boleh tadi misalnya atau misalnya kalaupun tidak ditentukan dari nilai terbaik, boleh tadi seperti sarannya siapa? Nugroho di random gitu ya, dikocok kelompok mana yang akan presentasi. Sebetulnya kalau kelas kecil ini semuanya presentasi, tapi karena kelas besar ya tidak memungkinkan, jadi mohon kerelaannya ya. Kalau misalnya nanti tidak terpilih presentasi, mudah-mudahan tidak gimana-gimana, karena sebetulnya tugas intinya sudah dikumpulkan juga semua. Seperti itu ya. Karena ini kontrak, silahkan kalau ada yang mau istilahnya memberikan masukan atau saran pada perkuliahan ini, boleh. Karena ini sifatnya kita masih kontrak perkuliahan gitu. Misalnya ada masukan, Bu, mau seperti ini, boleh, silahkan. Tadi terkait juga dengan metode, kalau memang ada yang mau request misalnya untuk metodenya, itu diperbolehkan. Atau seperti ini saja gitu, sudah sesuai. Ibu. Ya, siapa ini? Suaranya kerasa-kerasa. Mau Lida silahkan. Ya Ibu, izin bertanya, kalau tadi kan tugas presentasinya dikumpulkannya, itu mandiri apa kelompoknya satu, apa semua? Satu saja per kelompok, satu saja asal identitas mahasiswanya jelas di halaman depan ya, di halaman depan PowerPoint-nya. Yang penting namanya jelas, jadi tidak perlu mengumpulkan semua. Ya, terima kasih. Mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan? Punten Bu, izin bertanya terkait dengan pembentukan kelompok sendiri Bu, ditentukan atau milih sendiri Bu? Khawatirnya kalau milih sendiri nanti ada yang gimana ya, nggak adil gitu. Misalkan Ya. yang pintar doang, yang kelompok lain yang
yang kurang yang sudah pintar gitu. dekat gitu ya. Iya, Oke, nanti mungkin khawatirnya Ibu minta Ibu akan cek di SIAK ya. Karena kalau di LMS nggak bisa ngebedain mana yang prodinya yang biologi atau kimia atau agri. Jadi nanti Ibu akan cek di SIAK, nanti Ibu akan coba kelompokkan. Cuma memang yang belum KRS-an itu di SIAK nggak ada, di LMS juga nggak bisa akses gitu. Kalau yang memang KRS-nya. Nanti silakan saja nanti dikoreksi siapa namanya yang belum masuk ya. Oke, terima kasih Nugroho untuk masukannya. Silakan, ada yang ingin ditanyakan lagi? Ibu izin bertanya, Silakan. buat metode pembelajaran yang Ibu gunakan itu seperti apa? Metode di Zoom-nya. Pembelajaran. Ya. Nah, kalau di Zoom-nya nanti biasanya kita maksimalkan Zoom itu untuk penjelasan. Kita ada sedikit kayak ice breaking kayak gitu, mungkin insya Allah nanti ada. Dan untuk mengawali perkuliahan, biasanya ada kultum ya. Ada dua pilihan sih, ada baca Al-Quran dan ada kultum. Anda mau pilih yang mana? Ya, mumpung semuanya sekarang Baca ada. Quran aja, Bu. Baca Quran aja, Bu. baca Quran. Aku setuju baca Quran aja. Baca Qurannya bareng atau bergiliran? Perwakilan dengan Giliran aja. Giliran ya. Nanti untuk baca Quran mungkin tidak Ibu tentukan ya. Silakan Anda yang inisiatif sendiri. Mau siapa pertemuan 1, mau siapa pertemuan 2 siapa. Baca Quran, kemudian mungkin Ibu akan tentukan ayatnya dan silakan juga dibacakan artinya ya. Kalau untuk itu nanti yang lain bisa mengikuti. Karena kalau bareng-bareng memang kadang kalau di Zoom ini jadi suka ribut sendiri kalau misalnya semua menyalakan gitu. Jadi nanti satu saja dan yang lain bisa mengikuti juga tetapi tidak dinyalakan untuk mic-nya. Oke, selanjutnya masih ada? Sambil dilanjutkan ya. Nah, mungkin ini buku yang bisa digunakan dalam perkuliahan ini. Sebetulnya buku biologi banyak, tapi untuk buku teks biologi, Ibu biasa gunakan buku Campbell. Mungkin Anda juga sebetulnya udah tahu ya. Ini contohnya kayak gini. Untuk bukunya seperti ini. Buku ini nggak wajib punya ya. Kalau di e-book itu di internet juga bisa download, tapi yang setahu Ibu yang bisa itu yang berbahasa Inggris. Cuma Ibu nggak tahu, belum ngecek lagi apakah ada yang sudah berbahasa Indonesia yang bisa di-download secara gratis gitu. Kalaupun memang, karena nggak ngewajibin karena memang kalau beli mahal lumayan ya, dan kita pakai 3 jilidnya. Jadi silakan saja kalau mau minjam boleh. Kalau tidak salah di perpustakaan juga ada, atau ya cari aja di Google gitu. Atau misalnya beli beli e-book, Ibu kurang tahu harganya berapa, tetapi tidak wajib beli lah ya. Kalaupun misalnya setahu Ibu kalau di internet itu ada juga yang sudah pecahan materinya, misalnya materi sel sudah ada gitu. Nanti silakan Anda aktif mencari informasi untuk buku ini. Misalnya ada buku yang lain juga boleh-boleh saja sebetulnya, tetapi batasan materi yang kita pelajari mungkin jangan hanya buku SMA maksudnya gitu ya, usahakan menggunakan buku teks. Nah, itu gambaran untuk perkuliahan biologi yang insya Allah akan kita laksanakan 1 semester ke depan. Boleh silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan lagi.
Hilda, silakan. Assalamualaikum Ibu. Izin memperkenalkan diri, nama saya Hilda Munadia dari Pendidikan Biologi. Izin bertanya, kalau untuk presentasi yang Ibu suruh tadi, apa perlu dibikin makalah juga, Bu? Terima kasih. Ya, makalahnya sepertinya tidak perlu, tapi ini aja maksudnya yang memang Anda perlukan, Anda kan pasti perlu memerlukan apa ya, bahan ya. Jadi makalahnya kalau mau dibuat, ya makalah untuk Anda aja, gitu, tapi tidak perlu dikumpulkan. Yomi, silakan Yomi. Baik Bu, sebelumnya perkenalkan nama saya Hilmi Hikmatul Falah dari Prodi Agribisnis. Mau bertanya untuk baju praktek itu wajib punya Bu? Untuk baju jas lab, praktek, ya. jas lab juga Dengan hitam, yang hitam. yang ya buat waktu itu di SMK buat baju jurusan. Oh, kalau itu nanyanya jangan ke Ibu ya. Kalau yang mungkin bisa ditanyakannya ke Kaprodinya, Bu Emma, ya, atau ke Bu Neneng. Bu Neneng tanyakannya ya. Kalau untuk keprodian, Ibu kurang mengetahui. Kalau Ibu sendiri kan dosennya di pendidikan biologi gitu. Jadi terkait dengan itu nanti Yomi bisa tanyakan ke Bu Neneng atau ke Bu Emma ya. Hanya kalau untuk praktikum, kita pakai jas lab biasa yang putih. Kalaupun nggak punya, tadi boleh pinjam. Gitu. Seperti itu. Nugroho, ada yang ditanyakan lagi? Enggak, Bu. Nugroho ini orang mana? Asli Jogja, Bu. Cuman sekarang tinggal di Cibadak. Oh gitu ya. Pantesan logatnya Ibu bukan Sunda gitu. Silakan. Ini ada yang bertanya dari Kang Faza Khoiroja. Ibu izin bertanya, maaf lewat chat saya. Terkendala jaringan, suaranya putus, juga saya masuk keluar terus. Kan untuk luring tadi wajib untuk mengikuti praktikum. Bagaimana jika tidak bisa hadir karena sakit atau lain hal? Apakah diganti atau seperti apa, Bu? Atau ada praktek kebetulan gitu? Seperti itu. Oke, siapa tadi? Faza, kita kan tidak mau mendoakan kita sakit ya. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan seperti itu seolah-olah gitu, kita nggak boleh kayak gitu. Jadi kalau misalnya pada waktunya ada sesuatu hal, tapi sebaiknya juga tidak dipikirkan dari sekarang sesuatu hal itu. Kita tetap harus husnuzon ya. Kalau bertanya begitu kan jadi kesannya bagaimana gitu. Ya Ibu doakan semuanya sehat. Karena begini, tadi lab itu punya kapasitas yang terbatas. Apalagi ini kelas besar. Yang untuk agribisnis sekitar 50-60 orang itu nggak bisa kita, untuk jadwal praktikum tidak akan Ibu bagikan secara mendadak. Sudah jauh-jauh hari. Bu, kalau waktunya sakit, ya kita tidak berpikir itu dari sekarang gitu. Kita berdoa saja kita tetap dalam kondisi sehat begitu. Ya, karena kalau untuk menukar jadwal, ya kita juga pikirkan yang lain juga sama gitu. Yang lain juga kan karena kita tidak bisa memfullkan lab, kapasitas lab itu hanya 30% gitu. Sehingga ya kita juga tidak hanya memikirkan kondisi diri kita sendiri kan gitu. Hanya masalah sakit kita tidak memikirkan sakit gitu. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat. Nah, ini ada Ajeng nge-share Google Drive link untuk Campbell ya, alhamdulillah ya, sudah langsung ada solusi gitu. Kalau untuk buku sudah ada jalannya. Terima kasih ya Ajeng ya. Nah, silahkan ada yang mau ditanyakan kembali. Virginia Salma, silahkan. Iya Ibu, izin bertanya, kalau yang nggak kontrak di biologi umum tetap harus ikut nugas sama praktikum di biologi umum, apa gimana itu Bu? Enggak.
Kalau misalnya yang nggak kontrak, sit-in berarti penugasannya nggak dikerjakan. Karena yang sit-in ini kan memang nggak kontrak, nggak akan dapat nilai juga gitu ya. Yang sit-in ini hanya memerlukan penguatan materi aja, beda dengan yang kontrak. Oh iya Bu, makasih. Ya. Masih ada? Ya, kalau tidak ada, mungkin nanti sambil berjalan. Jadi hari ini kita akan sedikit mengulas tentang biologi itu seperti apa ya. Ibu bacakan satu ayat yang mungkin sudah sangat sering ya, surat Al-Jathiyah, atau mungkin ada yang mau bacakan surat Al-Jathiyah, surat ke-45 ayat 13. Ini Bu, Rusdi aja Bu. Oh iya, silakan Rusdiansyah dibacakan ya. Surat mana? Hah? Al-Jathiyah. Al-Jathiyah. Ayat berapa Bu? Ayat ke-13, surat ke-45. Sorry. Bentar Bu. Mana sih? Surat ke-45, Rusdiansyah. Oh iya Bu. Mana Nak? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an minhu. Inna fi dzalika la ayatil liqaumin yatafakkarun. Itu Al-Qur'annya rahmat darinya. Sungguh dalam hal yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berpikir. Ya. Menghayati ya sari tilawahnya ya, tapi dalam arti mungkin oke, terima kasih Rusdiansyah. Oke ya. Surat Al-Jathiyah, surat ke-45 13, dan dia itu Allah ya, menundukkan untukmu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi semuanya sebagai rahmat daripadanya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Ya. Ini artinya sangat luas gitu ya. Kaitannya apa sih dengan apa yang akan kita pelajari satu semester ke depan. Kita akan belajar tentang biologi, dan biologi itu sebetulnya adalah apa yang ada dalam tubuh kita dan apa yang ada dalam lingkungan sehari-hari kita. Kita akan belajar tentang sel, kita akan belajar tentang apa yang ada di dalam sel, kemudian jaringan, organ-organ, itu semua ada dalam tubuh kita. Dan apakah kita memikirkan gitu ya? Apakah kita memikirkan apa sih yang ada di dalam tubuh kita sehingga kita bisa beraktivitas dengan baik? Apa sih yang setiap waktu kita hirup ya? Anda sudah tahu juga itu oksigen dihasilkan oleh tumbuhan, kemudian bisa masuk ke dalam paru-paru dan kita bisa hidup dengan oksigen tersebut, dan oksigen juga yang membantu dalam proses metabolisme gitu. Kita suka memikirkan itu enggak? Dalam arti biologi ini ilmu yang bukan jauh lagi gitu ya, bukan dekat lagi, ada di kita, bahkan matanya juga itu adalah bagian dari mempelajari biologi. Ya, di dalamnya ada manusia, hewan, tumbuhan ya, makhluk hidup yang ukurannya kecil maupun besar. Kecil di sini dalam arti mikroskopis, harus dilihat dengan mikroskop. Dan mempelajari biologi itu adalah tadi mempelajari apa yang ada di dalam tubuh kita. Baik secara morfologi itu misalnya dari segi bentuk ya,
kemudian secara anatomi mempelajari struktur kulit, struktur rambut, kuku, mata, hidung, telinga, jantung, lambung, dan organ lain. Semuanya nggak ada di luar kita, semuanya ada di dalam tubuh kita. Dan bagaimana setiap organ itu, sana slide itu, ya. Oke, ada iklan dulu ya yang bertanya ya. Jadi, bagaimana setiap organ itu yang berkaitan, misalnya antara apa yang kita tadi siang bisa menjadi energi untuk mendengarkan ibu sekarang, itu kan berarti ada kaitan antara satu organ dengan organ yang lain. Kenapa saat misalnya lambung belum diisi, ini ada yang belum makan siang misalnya, kenapa kok jadi malah pusing gitu. Ya, kenapa kalau misalnya tadi malam nggak tidur, begadang, jadi pusing gitu. Artinya kan misalnya kayak lambung sebelah sini di perut, kemudian kalau otak di kepala, berarti kan memang ada hubungan-hubungan yang saling terus kan gitu ya. Virus itu ditularkannya dengan apa? Itu dipelajari juga di dalam biologi. Terus kenapa sih sel itu bisa teratur dalam bekerja ya? Itu semuanya dibahas materinya dalam biologi. Kemudian kenapa kita memiliki sifat atau misalnya kita memiliki rupa yang sama dengan orang tua kita, itu juga dibahas dalam biologi, dalam genetika ya. Pada akhirnya setiap akhir pertanyaan yang kenapa itu ya tetap pada akhirnya akan ada pertanyaan yang tetap tidak akan bisa dijawab oleh manusia ya. Jadi tetap pada akhirnya kalau misalnya kenapa begini sampai terakhir akan ada pertanyaan yang bisa dijawab, tetapi pada akhirnya mengarah kepada yang maha berilmu, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi karena mempelajari biologi itu adalah mempelajari tubuh kita, seharusnya kita semakin mensyukuri apa yang sudah Allah beri ke kita. Allah beri kita itu segalanya gratis ya, benar nggak? Benar, Bu. Iya, otak kita Allah berikan secara gratis kan, gitu. Badan kita ini semuanya Allah berikan secara gratis. Tinggal bagaimana kita mensyukuri. Dan tadi balik lagi ke surat Al-Jathiyah 13, dan Allah menundukkan untukmu apa yang ada di langit dan di bumi, semuanya sebagai rahmat. Ya, artinya misalnya gini nih ya. Kita ngedip ya, ngedip itu suatu hal yang menurut kita sangat sepele ya. Anda kan ngedip ya, ada yang pegang mata juga ya. Ini ada aktivitas otot, ada aktivitas energi. Untuk ngedip itu adalah membutuhkan 7-8 ATP. ATP itu apa? ATP itu adenosine trifosfat. Adenosine trifosfat itu apa? Dihasilkan dari proses metabolisme, melalui proses glikolisis, dan lain sebagainya. Kemudian nanti pada saat mengedip itu juga akan mengeluarkan lisozim. Lisozim itu adalah enzim yang untuk membunuh bakteri. Terus kalau misalnya ada kemasukan debu bisa menangis juga sebagai salah satu reaksi untuk bisa membunuh kuman, gitu ya. Itu hanya dalam mengedip saja. Artinya kita kadang-kadang juga nggak menyadari dan merasa mengedip itu adalah suatu hal yang sepele. Padahal respon-respon yang terjadi, aktivitas yang terjadi saat mengedip itu adalah aktivitas yang luar biasa kompleks. Siapa yang menentukan itu? Siapa yang membuat sel-sel di mata jadi mau ngedip? Siapa yang membuat sel di mata bisa melihat kayak gini? Ya Allah yang menundukkannya, seperti yang Allah sampaikan, yang Allah firmankan di surat Al-Jathiyah. Itu hanya berbicara mengedip saja. Belum berbicara hal-hal yang lain gitu ya. Jadi kita apa sih kalau misalnya seperti itu 3 kali Allah menggunakan kata akal dalam bentuk verba gini. Kalau misalnya apakah engkau tidak berpikir? Agar kamu memikirkan itu ada 43 kali. Artinya kita memang senantiasa diminta untuk berpikir gitu ya. Dalam hal ini kita memikirkannya kaitannya dengan materi yang kita pelajari
selama 1 semester ke depan adalah tentang biologi, gitu ya. Jadi ya mudah-mudahan nanti dengan kita semakin memahami apa yang ada dalam tubuh gitu ya. Walaupun tadi banyak hal-hal yang mungkin belum Ibu ketahui, nggak sesuai jadwal aja, biar PowerPoint-nya bisa Anda baca terlebih dahulu gitu. Ya, jadi kita coba bahwa kita tidak memisahkan antara sains dan agama tadi ya, karena juga mungkin dari kemarin juga Anda sudah mendapatkan studium general ya, dari pemateri yang luar biasa ya kemarin hari Senin ya, dari Kang Irfan, dari siang itu Pak Dr. Enjang, itu juga mengajarkan ke kita ya banyak hal gitu, dan memang antara sains, antara agama itu sebetulnya kita nggak bisa memisahkan gitu. Jangan, karena yang terjadi sekarang kan seperti itu dikotomi, padahal di Al-Quran itu banyak ayat-ayat tentang sains terutama biologi. Nah, mungkin sebagai pengantar seperti itu, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Ini ada yang rumahnya di luar Sukabumi atau di luar Jawa Barat nggak? Merantau. Di Cibadak dengan orang tua? Bukan Bu, sama rekan saya juga, sama dari Prodi Agribisnis, Fahmi dan Amin. Oh, Ya. Di Cibadak itu kontrak gitu atau ada gimana? Kebetulan kami bertiga dulunya satu pondok Bu, terus sama guru SMA yang sekarang kebenaran jadi dosen di UMI juga, dosen Bahasa Indonesia, difasilitasi Bu untuk untuk iya. kuliah, dan juga ada rumah beliau di sini. Ya, Bu Linda itu ya? Bukan Bu, Bu Mirna Seminar. Oh, Bu Mirna. Oke. Iya. Ya, alhamdulillah ya bisa berkuliah di Sukabumi. Dulunya pondoknya di mana? Nama pondoknya apa? Di Darut Tauhid Bu, di Ponpes Agim. Oh, di Darut Tauhid. Iya, Ya, iya, di iya. Agim. Oke. Teman-teman yang lain mungkin ada yang dari luar Sukabumi atau dari luar Jawa Barat? Nur Atika, dari mana Nur Atika? Saya dari Sumatera Utara, Bu. Wah, Sumatera Utara, Medan? Iya. Sekarang ada di mana? Di Sukabumi? Ada di Gunung Puyuh. Oh, pesantren juga? Iya, tapi udah selesai, Bu. Sekarang tinggal kuliah. Oh, kalau tinggal masih di Gunung Puyuh itu di mana? Di Keramat, Bu. Oke. Alhamdulillah. Tadi siapa ya yang ngacung? Iya, Bu. Kenapa, dari mana? Di Garut, Bu. Oh, di Garut. Sekarang di Garut atau di Sukabumi? Oke. Oh, sinyalnya Nafa ya. Sekarang masih di Garut. Berarti belum pernah ke kampus ya? Pernah, Bu. Ya, nggak apa-apa ya. Jadi bisa
Nah, kalau daring kan bisa dari sana gitu. Tanya Zulfa dari Bandung Barat. Oke, Bandung Barat. Bandung Baratnya di mana, Zulfa? Pada larang, Ibu. Oh, pada larang mah caketnya. Masih dekat sama Sukabumi. Masih bisa, kalaupun ke Sukabumi masih bisa pakai kereta ya, Zulfa ya? Iya, Ibu. Oke, alhamdulillah bisa ketemu di mata kuliah ini dan 3 prodi bergabung juga bisa ya kita sambil kenalan gitu ya. Mungkin ada lagi yang di luar Sukabumi atau dari luar Jawa Barat? Saya Ibu dari Bandung. Oh, dari Bandung, Aulia. Sekarang berarti di Bandung? Enggak, sekarang udah tinggal di Sukabumi di sekitaran Selabintana. Oh, ada saudara? Iya. Oh ya, alhamdulillah ya. Ya. Mungkin ada lagi? Saya dari Subang, Ibu. Oh, siapa dari Subang? Daerah Regita, mana? Kabupaten Subang, Ibu. Oh, Kabupaten Subang. Daerahnya? Cipunagara jauh nggak? Ibu apalnya? Jauh, Cipunagara. di kota Subangnya. Oh iya, iya, iya. Dulu sempat KKN di situ, daerah situ. Jauh banget ya. Alhamdulillah ya bisa. Sekarang berarti sibuk di Subang atau di Sukabumi? Di Sukabumi, di rumah saudara. Jadian di rumah saudara. Oke, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan betah ya. Masih ada? Saya Ibu dari Cianjur. Oh, dari Cianjur siapa? Oh, Safia. Safita. Ayah. Safita paling duluan hadir ya. Tadi 12.45 udah hadir sama Ibu berdua. Oke, dari Cianjur. Alhamdulillah. Ada lagi? Ya, alhamdulillah ya. Kita bisa melaksanakan perkuliahan, ya mencari ilmu, artinya kan ada niat yang sangat kuat gitu ya. Bagi teman-teman yang ya, tapi yang di Sukabumi juga tentunya mudah-mudahan juga memiliki niat belajar yang kuat juga. Ibu sih lihatnya alhamdulillah antusias di kelas ini, tadi sudah on cam juga, walaupun masih malu mungkin ya. Jadi dalam hal ini kita akan, untuk kuliahnya sendiri materi kita akan mulai minggu depan, tadi sebagai pengantar, dan dalam hal ini juga Ibu mohon, karena ini adalah awal, kita jadikan awal ini awal yang baik, ya kalau Ibu mengutip pepatahnya dari gurunya Nugroho dan kawan-kawan ya Agim ya, setiap aktivitas kita harus meluruskan niat, karena kalau niat itu adalah alamat, dan kalau salah niat berarti salah alamat gitu ya. Nugroho ya, Agim suka memberikan seperti itu. Jadi kita di awal meluruskan niat nih, bahwa kita meluruskan niat untuk mencari ilmu, dan dalam hal ini ilmu yang kita pelajari adalah ilmu Allah gitu ya, dan maupun untuk yang agri dan kimia juga mudah-mudahan dengan pelajari biologi, karena kayak di kimia itu ada biokimia gitu ya, nanti di agri juga ada hal-hal yang memang diperlukan untuk mempelajari materi agribisnis yang kaitannya dengan biologi ya. Ini untuk pertemuan pertama Ibu cukupkan sampai di sini. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Semoga senantiasa diberikan kemudahan, kelancaran dalam melaksanakan aktivitas pembelajarannya. Dan jangan lupa untuk sholatnya ya. Jangan lupa untuk sholat, artinya ya karena di rumah aktivitasnya, artinya kita harus senantiasa mendahulukan itu dan tepat waktu agar dimudahkan segala urusan juga. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.